kaget lu. Sama lah. Lu, masih. Tadi udah hopeless ada nih. Mau bakal ngejar lu. Deketin. Nah teman-teman, ini nih video yang kalian tunggu-tunggu pasti kan. Kita kali ini mau ngadu dua motor ini An ya. Jadi antara PCX 160 Roadsing melawan Yamaha NMAX Turbo. Nah kita sengaja pilih yang paling tinggi. Paling tinggi, paling lengkap dan paling berat juga. Jadi sama-sama yang paling berat aja deh gitu kan. Dan paling mahal pastinya. Nah di adu drag kali ini kita cari truk yang panjang banget An. Jadi ini lebih panjang kalau dibanding sama yang Sentul kemarin ya. Jadi jauh. Sebelumnya kan kita udah bikin video nih NMAX Turbo lawan PCX yang sebelumnya. Itu di Sentul cuma sekitar 700 meteran aja. Nah kalau yang kita kemarin 1 kilo lebihan ya. Lebih lah, itu bener-bener top speed tuh udah sampai mentok. Bener-bener motor tuh udah sampai limiter gitu lah. Udah nggak mau tambah lagi. Iya. Jadi bener-bener ketahuan tuh potensinya dari start sampai ujung tuh kayak gimana. Dan ternyata mengejutkan hasilnya ya. Iya dong, kaget saya. Asli? Kaget kan? Loh, kita berdua kaget kok. Lu kok bisa? Gitu yang dari run yang pertama ya. Run pertama dia langsung berhenti langsung. Beneran nih kayak gini beneran. Kok bisa sih? Kok bisa gitu ya? Oke, kita ceritain aja, Bo. Dari spesifikasi mesin dulu deh. Oke, dari kalau dari si NMAX gimana? Jadi kalau NMAX ini seperti kita tahu pakai dapur pacu generasi ketiga 155 cc VVA Blue Core ya kan. Betul. Dia punya tenaga maksimal 15,2 horsepower dengan torsi 14,2 Nm. Terus bobotnya? Bobotnya motornya ini terberat sekarang nih 135 kg. Betul. Gitu. Nah kalau yang si PCX ini mesinnya sama kayak versi yang sebelumnya. Betul. Jadi kita kemarin ngobrol sama teman-teman di Astra Honda Motor, nggak ada yang berubah. Jadi ECU, mapping semua sama aja. Yang berubah cuma settingan waktu HSTC-nya aktif. Perstaksian kontrolnya aktif aja. Berbetnya beda kali Berbetnya beda, lebih halus sekarang. Nggak kagetin, kalau yang sebelumnya ngagetin kayak mau mati, kalau ini enggak. Makanya tenaga dan torsi tetap ya, Bo ya? Sama aja. Tetap 15,8 horsepower, jadi lebih gede tenaganya emang. Terus torsinya juga lebih gede, 14,7 Nm. Tapi PCX ini punya bobot yang lebih ringan. 133 kilo. Iya. Jadi secara power to weight ratio harus ya di atas kertas lebih bagus daripada si NMAX Turbo. Tapi NMAX punya transmisi keren. Nah, NMAX ini punya keunggulan by eCVT. Jadi Yamaha Electronic Continuous Variable Transmission. Jadi sistem CVT-nya nggak tergantung roller yang leading. Ini benar-benar diatur secara elektronik. Makanya itu yang bikin hasilnya mengejutkan juga. Oke, kita langsung run pertama ya. Oke. Jadi di run pertama ini saya pakai PCX, pakai NMAX. Terus seperti biasa ya kita udah bawa beban tambahan karena saya lebih berat 5 kilo ya. Kan bawa barbel 5 kilo, terus tekanan angin ban semua udah distandarin. Kemudian motor terus bensin pun sama full. Jadi memang bobotnya benar-benar bobot basah yang paling maksimalnya. Jadi biar equal lah. Equal ya. Itulah. Kemudian kita langsung run. Nah, di run pertama ini dari pertama kali buka gas, wah langsung NMAX-nya langsung kabur banget ya Anda. NMAX Turbo. Itu jauh banget. Sampai sekitar 110 km per jam di speedometer tuh jauh banget. Pokoknya setiap nengok jauh amat kok. Dan saya tuh udah hopeless loh, udah nggak bakal bisa ngejar sini kan. Setelah pasrah toh masih panjang gitu kan. Kok tiba-tiba makin deket ya? Kok makin deket ya? Terus lama-lama nyalip. Kok nyalip ya? Itu surprise banget ya. Kok bisa nyalip? Nyalip terus ninggalin. Cuma setelah itu jaraknya segitu-gitu aja, stuck aja ya. Jadi sama-sama udah dapat top speed, PCX-nya sedikit di depannya, NMAX sedikit di belakangnya. Tapi udah jajar terus aja gitu. Itu bener-bener yang kaget banget. Kok bisa ya? Kok bisa? Ternyata di putaran tengah atasnya, PCX tuh ngacir banget. Iya. Kalau dianalisa nih, Po, pasti salah satunya adalah ini PCX kan pakai CVT dengan roller berat ya, 20 gram kalau salah ya. Jadi kan dia putaran atasnya dorong maksimal pulinya jadi udah pol. Tapi di putaran bawahnya jadi lemot. Iya. Ditambah lagi sama settingan ECU-nya si PCX itu ada lag-nya ya. 50 sampai 50 km per jam tuh. Ada. Dia kayak lemot dulu, agak santai. Apa ya, agak datar itu ya. Gitu. Tapi emang dari 80 dia langsung kayak tenaganya enak lagi. Terus ini lagi, Bo, PCX itu khasnya kalau kita bejek gas tuh nyangkut di 6000 dulu. Iya, itu tadi. Makanya di tengah-tengah kan, 50 sampai 80 itu kayak nyangkut tuh, kayak naiknya pelan banget kan. Baru setelah itu terus kenceng. Iya, plus kan dia mesinnya overbore. Jadi emang powernya emang di atas. Iya. Jadi kalau udah dapet tenaga maksimalnya, terus udah lewat yang tadi kayak nyangkutnya, emang gila. Tiba-tiba kayak VTEC Kekinyo. Padahal belum pakai VTEC. Padahal belum. Iya. Ini asli surprise banget. Kaget banget pas tiba-tiba dijejerin, tiba-tiba salib. Kok bisa? Nah tapi kalau NMAX ini karena ketolong YCVT ya, makanya di putaran bawah itu kencang banget. Bener-bener di settingnya tuh mengutamakan akselerasi yang secepat-cepatnya. Iya. Walaupun setelah 110 km per jam, kayak naiknya tuh udah pelan.
pelan, makanya lama-lama kesusul. Iya, Cuma sensasi tarikan awalnya emang, wah, mantap ya. picenya ditinggalin jauh banget sebenarnya, ditinggalin sekebon sebenarnya. Tapi kok tiba-tiba kebonnya makin sempit. Soalnya terus dikejar disalib. Berarti kemarin yang sentul berarti terlalu pendek ya? Bisa treknya jadi ini? iya. Oh bukan bisa jadi, emang terlalu iya, pendek, kan? iya, gitu. Gitu sih. Surprise Cuma ya. ya buat harian sih masih enakan, kan masih harusnya. Cuma kan tadi ya si pecak itu baru nyalip di 114 km per jam. Bener. Udah kecepatan tinggi banget baru nyalip gitu. Kalau buat harian kayaknya kurang pakai ya. Ya kalau buat yang seneng akselerasi cepat, ini NMAX emang dengan Mantap gaya ya? CVT emang satset Betul. banget. Dan nggak ada rasa yang tadi kayak di PCX yang ada ngeleler Oh, iya, kosongnya iya, dulu iya. nggak ada. Kalau di NMAX itu wor. Apalagi kalau pakai remote-nya yang S, yang sport, wah Agresif banget ya. berasa Ngisi banget. terus tenaganya. Iya. Terus kalau pengen kalem tinggal pakai yang T. Yoi. Itu juga cukup. Oke, lanjut kita ke yang run kedua deh. Oke. Run kedua kita balik lagi kan, kita balik lagi. Cuma yang kedua ini tampolan anginnya nggak terlalu gede nih. Kita kayak didorong sama angin. Jadi kan kita emang posisinya di pinggir pantai itu. Jadi anginnya emang gede banget teman-teman. Nah yang kedua ini kita nggak ngelawan angin nih ya. Sama kayak gitu juga dari awal langsung push. Karena jauh banget tinggalin. Tapi Lama-lama kesalip. Cuman ini bedanya karena dia nggak nampol angin ya. Si NMAX-nya ini ketinggalannya nggak terlalu jauh dikit kan. banget. Iya. Ya jejer gitulah. Iya. Gitu. Oke, kemudian run ketiga, nah run Ya. ketiga ini tukeran. Yup. Gantian, saya pakai NMAX-nya, Aan pakai PCX. Termasuk bebannya dipindahin juga. Yoi. Nah, di yang ini juga sama aja. Sama aja dan hasilnya. Saya langsung jauh banget cek NMAX-nya gitu kan. Saya nungguin mana nyalip nggak nyalip, nyalip juga deh. Jadi pas bawa picek tuh sial tinggal jauh banget. Tapi pelan-pelan nyusul dadah gitu. Itu bener-bener pas aja ketinggalan udah kayak mustahil ya. Iya, Karena ngejar kan jauh banget. jauh banget sekebon. Beneran deh. Asli. Tapi lama-lama bisa Kok bisa jajarin terus tinggalin. Jadi lama-lama setaman kan. Kita juga sepot akhirnya. Sepot bunga. Nyalip. Terus yang Oke. keempat, sama juga teman-teman. Ya, kita sekali lagi penasaran juga kan. Ya ternyata hasilnya juga Sama aja. mirip-mirip juga. Tapi ini, Bo, ketika kita arahnya ngelawan angin, itu kerasa banget ini ya, Bo, bahwa NMAX ini jadi ketinggalan ya Iya. di atasnya ya. Betul. Kayaknya sisi aerodinamika ngaruh kali ya, Bo. Pasti sih. Karena- si PCX ngeliat tuh, runcing banget, lancip kan. Streamline gitu Iya, ya, aerodinamis gitu ya, belah anginnya lebih gampang Betul. gitu ya. Kayak ini deh, windshieldnya nih. Kan dia bener-bener yang miring kan. Iya. Coba kalau si NMAX, jadi lebih maintain kenyamanan. Iya, ke Malah atas dibuang ke anginnya. atas kan. Terus bagian muka kan papak juga kan, Betul. nampol itu kerasa banget tuh. Jadi kalau udah di atas 100 km per jam, Heeh. ternyata ngefek ya. Lawan angin itu kerasa banget sih, ketinggalannya lebih jauh. Pokoknya Surprise. asal kita membelakangi angin, bener-bener didorong sama angin, gapnya nggak terlalu jauh si Iya, NMAX-nya. ketolong lah ya. Iya, cuma kalau lepas lagi nabrak anginnya gitu, wah udah deh. Di atas pasti akan lebih ketinggalan. Kerasa banget, Yoi. asli. Gitu. Itu teman-teman, hasil tes akselerasinya. Ya kalau buat harian, kalau menurut saya sih, Iya. NMAX masih lebih megang lah, Satset, satset, iya. iya. Kalau si PCX emang di bawahnya itu kalem, mungkin ada hubungannya sama konsumsi bahan bakar. Ah iya juga Iya, tuh. karena konsumsi bahan bakar juga memang si PCX ini lebih hemat sih. Ini
sekitar 42 sampai 43 km per liter. Ya kan dibejek aja nyangkut. Iya. Nggak boleh ketinggian RPM-nya ya kan. Kalau ini 6.000 terus. kalau di NMAX dibejek langsung melejit 7.000, 8.000, 9.000 itu gampang banget. Iya betul. Makanya cepat banget akselerasinya. Cuma tadi itu keseimbangan bakarnya emang nggak seirit si PCX ya, paling cuma Ya. sekitar 39 atau 40 lah Ya. harian status kayak Betul, gitu. betul. Itu dengan gaya berkendara kami ya, yang Ya. pecicilan gitu kan. Ya. Tapi kalau kalian yang halus bawahnya pasti bisa lebih Isi irit level lagi ya, sih. Ya. Terus satu lagi, Bo. Yang dirasakan kalau dipakai harian adalah karakter mesin NMAX ini sedikit lebih kerasa lebih bergetar ya. Iya. Kalau si PCX tuh kayak halus banget. Awalnya PCX getar juga sih. Oh iya ya? Mirip lah, sama-sama kayak grrrr Tapi gitu setelah dulu. jalan Nah, setengah beda. jalan halus banget. Iya. Kalau si NMAX dari awal ya ada getar-getarnya dikit, Heeh. tengahnya getar, digas getar, jalan langsam ada RPM rendah pun getar juga. Jadi Iya. rasanya kayak selalu ada sensasi yang grrrr gitu loh. sensasi sporty. Yoi, kalau Satset. yang anak-anak muda mungkin sangar kan gagah gitu Iya. kan. Cuma kalau yang memang kebiasaan sampai kayak motor yang halus sampai gitu ya motor priayi memang di PCX PCX, sih, iya, lebih iya. kalem ya, kalem banget. Karena begitu pindah langsung kaget kok. Iya. Wah, kok Kerasa halus bedanya banget kan? ini PCX ya. Iya kan? Gitu. Dan hasil tadi An itu sesuai sama data akselerasinya ya An ya. Betul banget. Lihat sini teman-teman. Jadi kelihatan ya 060, 0-100 km per jam, 201, 402 semua lebih unggul NMAX. Yoi. Ya karena emang memang- lebih cepet, lebih ngacir akselerasinya. Karena nyalipnya emang tadi ya di atas 111, 112, 114 km per jam. 114 km per jam tuh jajar terus ninggalin. Iya, Gitu. tinggi banget, di atas banget gitu loh. Terus kalau ngomongin top speed, ini juga surprise ya. Yoi, Karena secara angka di racebook ternyata sama. sama. 115,9 km per jam. Iya, Tapi di speedometernya tinggian NMAX dong. emang 120 ya. 121, 122 gitu ya. Kalau di PCX cuma 119. Iya udah mentok. Jadi deviasinya speedometernya PCX lebih Ternyata sekarang lebih iya, dikit. lebih dikit ya. Iya. Biasanya kalau udah kan Gede ya? jauh-jauh kan. Iya, kayaknya dikitin sekarang ya. Ya, jadi. Sering lihat gitu ya. gitu. Oke teman-teman, kira-kira itu Ya. tadi ya mau menjawab rasa penasaran kita semua. Mm-mm. Dan hasilnya surprise banget ternyata ya. Ternyata PCX masih bisa ngelawan di putaran yang atas banget dan tinggi banget teman-teman. Kecepatan tinggi banget. Iya. Ya kalau buat harian mungkin di Pantura kali ya, bisa kenal lah. Lagi touring itu sudah kosong melambang gitu. Bisa ngejar jajarin Iya. gitu ya. Atau kalau di Pondok Indah mungkin bisa lah tengah malam. Dari Tapi Pondok serem Indah juga sampai sih ke di situ. Bundaran. Tiba-tiba ada nongol ya. Iya. Tengah malam jam 2, jam 3 tuh mungkin Bisa, bisa, lah. bisa, Sekarang bisa, nggak tahu bisa, suka bisa. kosong nggak? Aduh, ya teman-teman kira Ya. itu review kita adu drag si NMAX sama Turbo dan PCX 160 Racing. Betul. Kalian nggak perlu ikut-ikutan, cukup nonton Tahu ini aja, aja, ya. di jalan nggak usah ikut-ikutan. Iya. Dan ini juga bukan mengajak teman-teman balapan dengan NMAX dan PCX ya. Ini lebih ke memberikan ini aja, info aja. Edukasi lah Iya. ya, info aja. Mana Biar sih, tahu. ya rasa penasaran kita Biar- bisa terbayar gitu Iya. kan. Biar bisa tidur. Yoi. Dan teman-teman nggak perlu nyobain juga. Iya, kan udah ada. Iya, udah ada. Gitu. Ya teman-teman kayak itu. Setelah ini kita masih mau bikin video tentang Komparasi. fitur kali ya. Ya, fitur kita jabarkan dan sampai impresi berkendara lah. Oke deh. Karena ternyata beda. Ada yang mengejutkan juga. Yoi. Nah, makanya Simak. tunggu videonya di Otomotif TV. Sampai Oke. jumpa di video berikutnya. Dadah.